Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risayana Denda dengan NIM terakhir 597 dari kelas 4H 4 RPL dengan tugas proyek UAS Matkul Teknopreneur. Di sini saya akan membahas ide bisnis kewirausahaan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan ide bisnis dan nama brand saya, yaitu ada pemasaran kain tenun khas Toraja, dan selanjutnya itu ada jenis usaha yang saya pilih, yaitu ada yang pertama butik etnik atau fashion tradisional, yaitu menjual baju tenun Toraja dalam bentuk modern seperti ada kemeja, blus, dress, outer, dan jaket. Ada busana kerja atau kasual dengan sentuhan motif Toraja. Selanjutnya itu jenis usaha souvenir dan oleh-oleh khas daerah, contohnya bisa dijual di toko oleh-oleh atau pasar wisata, menyasar wisatawan lokal dan mancanegara. Ada usaha on-shop, menjual melalui marketplace, contohnya itu bisa di Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Atau media sosial, contohnya Instagram, TikTok Shop. Ada brand fashion lokal, bisa membangun brand sendiri dengan fokus pada tenun Toraja sebagai identitas budaya, contohnya ada Toraja Heritage Wear atau etnik Toraja, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada inovasi dan kreasi. Di sini ada modernisasi produk. Yang pertama itu mengubah kain tenun menjadi produk fashion modern. Ada blazer, jas, dress pesta, tas selempang, sepatu etnik, dompet, topi, atau sinyal. Ada kolaborasi dengan desainer lokal untuk menciptakan koleksi fashion etnik premium. Ada juga custom design, ada pelanggan bisa memilih motif, warna, dan model pemakaian berbasis tenun Toraja. Dan ada layanan pre-order untuk edisi terbatas. Yang ketiga itu ada produk ramah lingkungan guna pewarna alami dan bahan ramah lingkungan. Promosikan sebagai produk eco-friendly dan sustainable fashion. Di sini ada alasan saya memilih lokasi. Saya memilih lokasi di alun-alun Kota Rantepao. Di sini ada sebuah ruko untuk penyewaan. Di sini contohnya ini area ramai dan pusat aktivitas warga. Di sini sumber bahan baku dan pengrajin asli. Toraja adalah pusat kerajinan tenun tradisional yang kaya akan motif dan teknik khas. Mudah menjalin kerjasama langsung dengan pengrajin lokal sehingga harga bahan lebih terjangkau, kualitas tetap terjaga dan autentik. Di sini ada deskripsi bisnis dan modal saya pilih, dan ada estimasi modal awal usaha, komponen perkiraan biaya rupiah, beli 10 kain tenun Toraja, atau bisa dibeli per pieces itu 150.000 jika dibeli 10 kain tenun Toraja seharga 1.500.000, dan alat bantu tenun atau untuk demo seharga 500.000 rupiah. Ada sewa tempat 1 bulan seharga 1 juta rupiah, dan ada etalase atau meja panjang produk untuk
pajangan seharga Rp750.000. Ada banner spanduk branding awal seharga Rp300.000. Ada foto produk dan desain katalog seharga Rp250.000. Ada biaya transportasi dan logistik seharga Rp300.000. Modal operasional 1 bulan itu ada Rp400.000. Total modal awal usaha itu Rp5 juta. Selanjutnya itu ada teknik pemasaran. Di sini teknik pemasaran kain tenun Toraja yaitu yang pertama itu storytelling budaya, ceritakan makna dan sejarah motif kain tenun dalam promosi. Yang kedua itu ada media sosial dan marketplace, bisa jual melalui Instagram, TikTok, Shopee, ada Tokopedia dan website. Selanjutnya itu yang ketiga itu ada kolaborasi fashion yang kerjasama dengan desainer untuk membentuk produk modern atau baju, tas, dan lain-lain. Yang keempat itu ada endorse influencer, gunakan toko publik untuk mempromosikan tenun Toraja. Yang kelima itu ada pameran dan event budaya, ikut serta dalam basar, festival, atau expo budaya. Selanjutnya itu ada edisi terbatas dan custom, tawarkan produk eksklusif atau pesanan sesuai permintaan. Ada kemasan menarik dan label, guna packing yang profesional dan berisi cerita motif. Ada edukasi dan workshop, adakan pelatihan atau tur menenun bagi wisatawan dan pelajar. Selanjutnya itu ada rencana jangka panjang. Yang pertama itu ada 1-2 tahun untuk fondasi dan branding, yang membangun brand lokal yang kuat atau nama, logo, nilai budaya, dan fokus pemasaran digital ke Instagram, TikTok, dan website. Memproduksi terbatas dengan kualitas tinggi, ikut pameran lokal dan UMKM. Targetnya itu dikenal di tingkat kabupaten atau provinsi, mulai masuk marketplace nasional. Selanjutnya itu ada rencana jangka panjang 3-4 tahun, ekspansi dan kolaborasi, yaitu kolaborasi dengan desainer lokal atau nasional, atau disebut fashion show. Ada toko offline atau galeri mini di lokasi wisata Toraja. Ada buat produk turunan, contohnya itu ada baju, tas, topi, dompet, dan seterusnya. Ada di sini mulai target pasar luar negeri via Etsy atau Amazon Handmade. Targetnya itu eksistensi di nasional dan awal ekspor kecil. Di sini juga ada rencana jangka panjang 5-6 tahun di skala nasional dan ekspor. Di sini ada buka cabang atau toko di kota besar, contohnya Makassar, Jakarta, dan Bali. Selanjutnya itu masuk ke butik-butik fashion etnik, memperluas ekspor dan ambil sertifikasi produk ekspor atau HKI, dan ekspor kerajinan. Adapun edukasi berkelanjutan di workshop, sekolah tenun, dan dokumentasi digital. Targetnya itu menjadi merek etnik nasional dan dikenal di pasar internasional. Di sini juga ada jangka panjang 7 tahun ke atas untuk inovasi dan warisan budaya. Di sini ada buat sekolah atau kursus resmi menenun Toraja, kerjasama dengan pemerintah daerah untuk pelestarian budaya, produk masuk dalam kategori fashion
sustainable atau AC friendly, dan siapkan generasi baru pengrajin dan pelaku usaha. Targetnya itu kain tenun Toraja jadi warisan budaya komersial yang berkelanjutan. Sekian penjelasan singkat saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.